Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, mahasiswi D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok mengenai MTBS, DBD, dan gizi buruk dengan mata kuliah Manajemen Program Gizi, dosen pengampu Bapak Zendri Wardani SGZ MSI, yang beranggotakan Anggun Safitri Wulandari, Bella Meliza Handayani, Dwi Agustin Yudianti, Umi Febrianti, Vindi Suganda, dan saya sendiri Yosiana Ulaningsi. Prevalensi penyakit DBD merupakan penyakit yang menyerang semua kelompok umur, terutama pada anak-anak. Penyakit DBD ini rawan menimbulkan kematian. Masalah DBD salah satu masalah kesehatan yang tingkat pencapaiannya belum sepenuhnya tercapai. Berdasarkan profil kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, prevalensi DBD sebesar 764 kasus yang bersumber dari pemutakhiran data kesehatan tahun 2019. Wilayah yang memiliki prevalensi DBD tertinggi terdapat pada Kota Pangkal Pinang dengan prevalensi DBD sebanyak 187 kasus. Berikutnya prevalensi gizi buruk menurut berat badan menurut umur dengan Z-score kurang dari -3 standar deviasi. Balita umur 2 tahun atau baduta di Indonesia mencapai 3,8%. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, prevalensi gizi buruk sebesar 4,6%. Wilayah yang menjadi prevalensi gizi buruk tertinggi pada baduta di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu pada Kota Pangkal Pinang, dengan prevalensi sebesar 6,9% berdasarkan data Riskesdas tahun 2018. Prevalensi DBD dan gizi buruk masih tinggi di Indonesia, terutama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menjadi kendala dalam tingkat keberhasilan penanggulangan belum tercapai sepenuhnya. Seperti yang kita ketahui di Kepulauan Bangka Belitung, masyarakatnya minim akan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, dan pengetahuan mengenai gizi. Yang menjadi kendala dalam tingkat keberhasilan tersebut pada masyarakat terkait dengan PHBS dan pengetahuan mengenai gizi yang masih minim. Contohnya, seringkali pemerintah desa menyelenggarakan penyuluhan mengenai kesehatan keluarga, ibu dan anak untuk mencegah dan mengatasi beberapa masalah yang rawan terjadi pada kelompok umur tersebut. Tetapi banyak masyarakat yang minimnya berpartisipasi untuk mengikuti kegiatan yang telah diselenggarakan oleh pemerintah desa setempat. Selanjutnya, manajemen terpadu balita sakit DBD dan gizi buruk dengan pemberian cairan tambahan untuk DBD dan gizi buruk. Yang pertama, pemberian cairan prarujukan untuk demam berdarah dengue atau DBD. Jika ada tanda syok, atasi syok dengan segera. Yang pertama, beri oksigen 2-4 liter per menit. Yang kedua, segera beri cairan intravena. Yang ketiga, berikan cairan Ranger laktat atau Ranger asetat atau NaCl 0,9% dalam waktu 15-30 menit. Yang keempat, periksa kembali anak setelah 30 menit. Jika syok teratasi, beri cairan dengan kecepatan 10 ml per kilogram berat badan per jam. Segera rujuk ke rumah sakit. Jika syok belum teratasi, ulang pemberian cairan 20 ml per kilogram berat badan dalam waktu 15-30 menit dan rujuk segera ke rumah sakit. Yang kelima, pantau tanda vital dan diuresis setiap jam. Jika tidak ada tanda syok, berikan infus Ranger laktat atau Ranger asetat atau NaCl 0,9% sesuai dosis. Turunkan bertahap setiap 2 jam sesuai dengan perbaikan klinis dan lab parameter HT atau terapi cairan diharapkan selesai dalam waktu 24-48 jam. Jika anak bisa minum, berikan minum apa saja, termasuk oralit, susu, teh manis, jus buah, kaldu, atau tajin, sebanyak mungkin dalam perjalanan ke tempat rujukan. Dengan catatan, jika tidak dapat memberikan cairan intravena, rujuk segera dalam perjalanan, beri oralit atau cairan lain
sedikit demi sedikit dan sering. Jangan berikan minuman yang berwarna merah atau coklat tua karena sulit dibedakan jika ada pendarahan di lambung. Selanjutnya, tindakan prarujukan untuk anak gizi buruk disertai diare. Yang pertama, berikan cairan Resomal atau modifikasinya sebanyak 5 ml per kilogram berat badan melalui oral atau pipa nasogastrik sebelum dirujuk. Kemudian, cara pembuatan cairannya, yang pertama ada Resonal. Resonal dibuat dari oralit 1 saset untuk 200 ml. Yang kedua, gula pasir 10 gram atau 1 sendok makan peras. Yang ketiga, mineral mix 8 ml atau 1 sendok makan. Yang keempat, tambahkan air matang menjadi 400 ml. Kemudian ada modifikasi personal yang dibuat dengan cara yang pertama, oralit 1 saset untuk 200 gram. Yang kedua, gula pasir 10 gram atau 1 sendok makan peras. Yang ketiga, bubuk KCl 0,8 gram atau seujung sendok makan. Yang keempat, tambahkan air matang menjadi 400 ml. Bila tidak ada mineral mix atau KCl, encerkan 1 saset oralit menjadi 400 ml dan tambahkan gula pasir sebanyak 10 gram atau 1 sendok makan peras. Jika anak masih mau minum, teruskan pemberian cairan Resomal atau modifikasi selama perjalanan tersebut. Pemberian glukosa 10% dan cairan infus prarujukan untuk anak gizi buruk disertai shock. Yang pertama, pemberian glukosa 10% level bolus dengan dosis 5 mg per kilogram berat badan. Yang kedua, pemberian cairan infus pada anak gizi buruk harus hati-hati, pelan-pelan dan bertahap agar tidak memberatkan kerja jantung. Yang ketiga, berikan cairan infus sebanyak 15 ml per kilogram berat badan selama 1 jam atau 5 tetes per kilogram berat badan per menit. Yang keempat, dianjurkan menggunakan RLG 5% atau campuran RL dengan dextrosa atau glukosa 10% dengan perbandingan 1:1. Yang keenam, bila tidak memungkinkan, dapat menggunakan RL dengan dosis sesuai di atas. Lalu, rujuk segera ke rumah sakit. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.